Sebelum terbentuknya partai, benih-benih perjuangan dakwah sudah mulai tumbuh di bumi Balikpapan. Pada tahun 1988, pasangan suami istri Ustadz Hirsa Genta Wijaya dan Ustazah Lelianti mulai merintis halakoh tarbiyah pertama di kota ini. Selama 10 tahun, aktivitas kajian Islam ini terus berkembang, membentuk kader-kader yang kelak menjadi tulang punggung perjuangan dakwah di Balikpapan. Halakoh tarbiyah di Balikpapan itu dimulai tahun 88. 88 itu walaupun jatuh bangun. Yang mengawali Ya tidak berlebihan dalam masalah itu, saya sama istri. Seperti almarhum Jurianto, Panirin, itu orang-orang awal semua. Saya merekrutnya seperti itu. Kalau anak jajaran sekolah itu, ya seperti kemarin Darmawan dari kelas 1 SMA, kemudian Faisal, adanya Fahrul, itu waktu itu kelas 2 kalau nggak salah. Pada tahun 1998, ketika Partai Keadilan dideklarasikan di Jakarta, semangat reformasi menyebar ke seluruh pelosok negeri, termasuk di Balikpapan. Segera setelah deklarasi pusat, para kader lokal bergerak cepat membentuk kepengurusan Partai Keadilan di Balikpapan, menandai dimulainya perjuangan formal di ranah politik praktis. Atas musyawarah semua teman-teman, kita partai, tidak ormas, membuat struktur kepengurusan. Dengan seluruh 98 itu dipersiapkan. Siapa mereka-mereka? Nah ya, pada awal itu kemudian disepakati. Kita untuk pertama kali, kita bermusyawarah dengan teman-teman itu, terutama Samarinda Balikpapan, kita ini kumpul. Kemudian kita putuskan pertama kali yang menjadi waktu PK itu Dr. Haris, ketua DPW-nya. Dr. Haris dulu tinggal Balikpapan. Ketua DPD itu Gunawarman. Pada tahun 1998 sampai tahun 2003, di bawah kepemimpinan Insinyur Gunawarman, PKS Balikpapan mengawali perjalanan elektoralnya dengan meraih 1 kursi di DPRD Kota pada pemilu 1999 yang diperoleh oleh beliau sendiri. Masih dipimpin Insinyur Gunawarman, pada periode 2003 sampai 2006, PKS Balikpapan menunjukkan perkembangan pesat dengan meningkatkan perolehan kursi secara signifikan menjadi 6 kursi. Pada pemilu 2004, 6 anggota yang terpilih, yakni Insinyur Gunawarman, Hirsa Genta Wijaya, Ali Mangsur, Hasanuddin, Mukhlis, dan Haji Son Haji. Kemudian pada periode 2006 sampai 2011, kepemimpinan beralih kepada Dr. Gigi Sukri Wahid. PKS Balikpapan berhasil mempertahankan 6 kursi di DPRD pada pemilu 2009 dengan anggota terpilih Dr. Gigi Sukri Wahid, Haji Son Haji, Muslim Gunawan, Mukhlis, Eka Citra, dan Fahrul Razi. Kemudian pada periode 2011 hingga 2014, di bawah kepemimpinan Haji Muhammad Umar Faruk, PKS Balikpapan mengalami penurunan perolehan kursi menjadi 4 kursi pada pemilu 2014. Anggota terpilih yakni Dr. Gigi Sukri Wahid, Sandi Ardian, Mukhlis, dan Ovi Zulkarnain. Pada periode 2014 sampai 2015, setelah meninggalnya Haji Muhammad Umar Faruk, Dr. Gigi Sukri Wahid ditunjuk sebagai pelaksana tugas Ketua DPD. Pada periode 2015 sampai 2019, kepemimpinan dilanjutkan oleh Mulhadi Ismail yang memimpin DPD PKS Balikpapan pada periode ini. Kemudian, pada tahun 2019 sampai 2020, Haji Son Haji memegang tampuk kepemimpinan. Pada pemilu 2019, PKS berhasil meningkatkan kembali perolehan kursi menjadi 6 kursi dengan anggota terpilih Dr. Gigi Sukri Wahid, Hasanuddin, Sandi Ardian, Haji Laisa Hamisah, Subari,
dan Amin Hidayat. Kemudian pada periode 2020 sampai dengan 2025, Haji Son Haji kembali memimpin pada pemilu 2024. PKS meraih 3 kursi di DPRD Kota Balikpapan yang diperoleh oleh Haji Laisa Hamisah, Jafar Sidik, dan Hajah Iim. Kenal dengan PKS sangat bermanfaat buat saya, terutama kami diajarkan tentang bagaimana bersilaturahim, bermuamalah dengan sesama, dan juga beberapa program-program PKS yang disampaikan pada saat reses tentang ketahanan keluarga, peningkatan ekonomi. Dan PKS bagi saya pribadi sangat banyak sekali karena saya mengenal PKS mulai dari sekitar tahun 2004. Sebelumnya hanya kenal begitu saja. Begitu saya kenal tahun 2010 mengikuti pengajian di daerah lingkungan saya, itu dari mulai pengajian, dari semua apapun yang PKS lakukan tuh yang sangat bermanfaat di kampung saya pribadi, termasuk ada beberapa bantuan yang diserahkan oleh PKS, dan PKS bagi warga kami selalu di hati. Sesungguhnya engkau tahu bahwa hati ini telah berpadu, berhimpun dalam naungan cintamu, bertemu dalam ketaatan, bersatu dalam perjuangan, menegakkan syariat dalam kehidupan. Sesungguhnya engkau tahu bahwa hati ini telah berpadu, berhimpun dalam naungan cintamu, bertemu dalam ketaatan, bersatu dalam perjuangan, menegakkan syariat dalam kehidupan. Kuatkanlah ikatannya, kekalkanlah cintanya, tunjukilah jalan-jalannya, terangilah dengan cahayamu yang tiada pernah padam, ya Rabbi bimbing. Kami selaku pengurus DPD PKS Balikpapan mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada seluruh kader dan semua panitia yang sudah meluangkan waktu, tenaga, dan pikirannya untuk mensukseskan kampanye akbar di detik-detik akhir masa kampanye di hari ini. Kemudian di periode 2025 sampai 2030, kepemimpinan DPD PKS Balikpapan kini dipercayakan kepada Ustadz Nasrul Hamdi LCMA yang siap melanjutkan estafet perjuangan dakwah dan politik di Kota Balikpapan. Dari halakoh tarbiyah kecil hingga menjadi kekuatan politik yang diperhitungkan, PKS Balikpapan terus konsisten memperjuangkan nilai-nilai keadilan dan kesejahteraan untuk masyarakat Balikpapan dengan semangat dakwah yang tak pernah padam.